ada nggak teman-teman di YouTube yang sharing seputar cara peternakan ayam hutan yang menurut jenengan perlu dibahas Mas selama ini Mas? Ada nih, ada teman-teman ini dari posisinya dari Gunung Kidul. Dia punya ayam hutan. Dengan siapa itu Mas? Dengan siapa Mas? Dengan Mas siapa ini ya? Ini nggak disebutin orangnya sih ya. Oh iya, iya. Nah, ini nggak disebutin orangnya. Kidul, Nah, tapi ini posisinya beliau itu dari Gunung Kidul. Dia salah satu penghobi ayam hutan juga. Beliau itu memelihara ayam hutan itu udah lama banget. Udah lama. Nah, udah lama. Tapi beliau belum tahu cara ngejodohinya kayak gitu. Saya sempat nanya, lah kok sampean udah bertahun-tahun ngerawat ayam hutan kok nggak tahu cara menjodohinya kayak gitu. Katanya punya beliau itu kalau dicampur itu tarung. Yang jelas itu tarung, setiap dicampur itu tarung. Dia sampai kebingungan, maksudnya dia langsung WA, mungkin dapat nomor aku dari YouTube juga ya, dari channel ini. Dia langsung WA supaya apa ya, nanya-nanya lebih detail masalah suruh bikin tutorial cara penjodohan ayam hutan Mas, diperjelas lagi. Jujur aja saya itu masih, ya saya penghobi ayam juga, tapi saya masih nol kalau di ayam hutan itu cara ngejodohin. Kalau soal ngerawat dari telur sampai ayam itu jadi dewasa jago itu dia udah apa ya, beliau itu udah lihai lah. Tapi kalau soal penjodohan itu belum sama sekali, belum tahu gitu. Jadi saya terangin soal penjodohan ayam hutan. Sebenarnya nggak gampang tapi susah. Yang saya bilang gampang itu yang pertama itu antara si jantan sama betinanya itu sama-sama udah mapan, udah birahi. Antara si jantannya itu bener-bener udah birahinya udah nggak naik turun, terus betinanya itu bener-bener udah ngekek terus. Kalau kita deketin, kita tempel, itu si betina itu ngekeknya udah over lah, bisa dikatakan manggil-manggil terus. Nah, nanti setelah kita tempel untuk beberapa hari lah, ya misalkan seminggu, kita coba tempelin dulu gimana reaksi jantan sama betinanya. Kira-kira nanti kalau dimasukin ke kandang, si jantan sama betinanya itu berantem apa enggak, kayak gitu. Jadi kita tempel dulu, jangan lama-lama, tapi minimal lah 10 menit apa 15 menit. Setelah kita tempel, kita jajarin, kita cabut. Antara si jantan sama betinanya manggil-manggil enggak. Kalau manggil-manggil, nah, kita tempelin lagi, selang hari kita tempelin lagi. Perubahannya gimana? Nanti kalau kita cabut lagi, betinanya itu ngekek terus, apa si jantannya ngekek terus, manggil-manggil betinanya, baru kita coba campurin. Kita buka kandang si jantan apa si betinanya, suruh masuk dalam satu kandang. Itu gimana? Nanti kalau dia nggak berantem, terus ngerek, insya Allah kita bisa aman lah. Kita masukin ke kandang, baru kita pindah ke kandang yang lebih besar, kandang penangkaran. Tapi kalau antara si jantan sama betinanya setelah ditempel cuman yang reaksi si betinanya ngekek, tapi si jantannya nggak ada respon, itu berarti si jantannya belum birahi. Si jantannya yang jelas belum siap, kayak gitu. Kebalikannya kayak gitu. Jadi jangan langsung kita masukin ke kandang. Nanti ya kalau nggak dipatukin sama jantannya apa betinanya, kalau dipatukin kan ayamnya rusak, kayak gitu. Itu biasanya misalkan ini Mas, jantannya itu udah posisi udah siap ya Mas, betinanya udah siap, tapi tetap aja nggak mau jodoh, itu biasanya faktor apa Mas? Kalau kan di video sebelumnya pernah jenengan bahas itu
ciri-ciri ayam hutan yang jodoh itu ada 2 ya mas ya. Ya, antara yang benar-benar jodoh sama yang benar-benar sudah jodoh atau kawin ya. Nah, ya pernah saya jelasin kayak gitu. Terus kayak gini, itu masalah penjodohan ya, penjodohan antara si jantannya dimasukin tapi nggak jodoh-jodoh lah ya. Nggak jodoh-jodoh. Biasanya itu kan cuman saya pernah jelasin itu ayam akur lah ya, ayam akur, nggak kawin, nggak matokin. Itu biasanya daya tariknya ibarat si jantannya itu kurang apa ya, si betinanya itu menurut dia ya mungkin kayak orang aja lah, nggak tertarik apa gimana, jadi cuman akur aja ya gitu. Ya kita bisa coba lagi, kita ambil betinanya aja, kita tempelin sama ayam kampung apa berkisar bisa kayak gitu. Nanti responnya gimana, respon jantannya gimana ya. Satu contoh, saya contoh ini ayam lah ya, ini saya punya contoh ini. Kalau sama betina ori dia belum pernah saya itu sih masukin betina ori, tapi kalau ditempel sama betina ori dia santai aja lah, nggak ada respon apa-apa. Tapi sama betina kampung, nah ini kan betina ayam kate ini, nafsunya itu gede banget. Gitu. Makanya tak coba tak masukin, langsung tak masukin ini mah konyol lah. Ini menurut saya konyol. Konyolnya ya langsung main, nggak tak tempel apa gimana, tapi langsung tak masukin. Alhamdulillah. Nah, ini insya Allah nggak lama lah kawin. Bisa langsung masuk kandang ternak ini. Cuma dia sukanya itu posisi ayamnya sama kampung ya mas? Ya, ori ya mas ya? Bukan sama ori. Kadang-kadang kebanyakan juga kayak gitu sih, nggak harus sama orinya. Tapi apa ya, dia lebih tertarik ke ayam yang warna-warnanya itu bisa dikatakan variasi. Ya ayam kampung kan warnanya itu bervariasi lah, nggak cuma satu warna. Nah, dia lebih tertarik ke ayam kampung, makanya tak masukin ayam ini kate. Itu biasanya proses penjodohan itu butuh waktu berapa hari mas? Kalau memang benar-benar posisi jantan dan betinanya udah siap mapan mas? Kalau posisi antara jantan sama betinanya mapan, itu menurut saya pribadi paling lama itu seminggu. Tempel cabut, nanti kalau udah bener-bener apa ya terpantau aman, kita masukin jadiin satu, si jantannya langsung ngerek. Nah kita bisa langsung pindahin ke kandang yang lebih besar. Oh berarti rata-rata ini teman-teman itu ketika nempel itu terus-terusan mas, dipisah mas, jadi posisi udah ditempelkan tapi lama terus baru dimasukkan, berarti harus dipisah ya mas prosesnya mas? Ya itu kan nanti bosan. Kalau lihatnya cuman itu aja kan bosan. Oh proses pemisahan itu sebenarnya untuk melihat ya mas ya, posisi suka atau enggak mungkin. Betul sekali. Jadi biar kenapa kita tempel terus cabut, enggak, kalau yang baru-baru awalan itu nggak boleh terlalu lama, biar si jantannya itu lebih penasaran kayak gitu, lebih penasaran. Jadi sama kita tempel, ibarat kata udah ada, ini jantannya bener-bener udah birahi, kita coba tempelin sama ori. Nah, nanti kita cabut. Kalau dia bener-bener suka, pasti dia manggil-manggil, si jantannya manggil-manggil. Apa begitupun sebaliknya sama betinanya pasti ngekrek terus, manggil-manggil jantannya. Diutamakan saat pemisahan itu kita tempel terus kita cabut, kita taruh tempat yang kira-kira cuman kedengar suaranya aja, ibarat kata si betinanya itu apa si jantannya itu cuman dengar suaranya tapi enggak langsung nampak kayak gitu. Tujuannya yaitu kita bikin penasaran dulu. Si jantannya. Jadi kesalahan teman-teman pemula itu kayak gitu ya mas, jadi model penjodohannya itu ditempel terus, setelah itu langsung masuk ke kandang besar gitu mas. Berarti harus ada prosesnya sebenarnya. Iya sebenarnya prosesnya kayak gitu. Kalau jujur aja saya nggak ngomong teman-teman yang sama-sama peternak, kadangan ada yang ya kayak gitu, bisa dikatakan kita tempel berhari-hari
kita masukin, terus kita masukin ke kandang yang lebih gede, apa kandang ternak itu. Kadang-kadang ayam, nah yaitu saya bahas lagi, ayam yang terpantau cuman akur-akuran tapi nggak terpantau nelur, gitu, nggak kepantau nelur, nggak. Jadi ayam itu akur berbulan-bulan tapi nggak nelur, karena si jantan sama betinanya itu nggak kawin, kayak gitu. Makanya kalau sistem saya pribadi, jujur aja kalau ngomong di kandang Aris Frame itu seperti itu prosesnya. Itu. Jadi nempelnya itu jangan berhari-hari, nggak butuh waktu terlalu lama. Tujuannya itu ya bikin jantan antara jantan sama betinanya itu dibuat penasaran. Ya kayak orangnya itu bahasanya apa ya, dipinyit apa gimana ya kalau orang mau nikah itu, makanya gitu. Ya kemungkinan kayak gitulah. Terus proses ketika penjodohan itu si jantan itu jangan diusahakan lihat betina yang lain apa enggak, Mas? Kayak Ya gitu. Kalau apa ya, kalau betinanya kita punya betina 2 atau 3 ya, kalau kita mau jodohinnya sama betina ini, ibarat kata betina nomor 1 itu diutamakan, yang 2 itu kita pisahin, jangan sampai ngelihat. Nanti kalau ngelihat itu ya konsentrasinya itu pecah. Jadi ya, yang ditempel ini yang rencana mau kita jodohin ini, tapi jadi si jantannya nggak fokus lah. Nah, kita pisahin aja. Nah, ini kan posisi si jantannya bener-bener lagi birahinya itu udah naik, bener-bener naik. Oh iya ya Mas, bisa kelihatan ya Mas antara pejantan yang sebelah sama yang ini ya Mas ya. Iya, ini. Yang sebelah kan nggak respon sama sekali. Iya. Enak tenang. Kalau ini enggak. Si mukanya udah merah, gelambirnya udah turun, bener-bener turun. Terus kita masukin betina itu ayam kate kan, dia aktif banget. Dia mondar-mandir kayak orang salah tingkah lah. Ini Mas, ada teman kita yang tanya dari saudara ya Yeramiat Mas, akun Yeramiat. Dia mau mulai beternak ayam hutan hijau, tapi posisinya itu mau dipoligami dengan betina bekisar, terus dicampur lagi dengan ayam kampung, terus sama betina ori yang ayam hutan hijau Mas. Itu menurut jenengan gimana Mas? Jadi itu jantannya mah ori Mas, betinanya ayam kampung, terus berkisar, terus ori. Kalau menurut saya pribadi ya mungkin bisa, tapi kalau itu betinanya kan dari 3 ras yang berbeda lah ya. Nah kalau betinanya akur mah nggak apa-apa, kemungkinan besar ya bisa berhasil. Tapi kan kalau betinanya nggak akur kan salah satu dari ketiga betina itu pasti jadi korban lah, karena berantem apa gimana, patuk-patukan apa gimana. Itu yang beratnya ke ayam kampungnya itu. Kalau berkisar sama ori mah insya Allah aman. Tapi kalau ayam kampungnya kan otomatis ayam kampung struktur badannya itu lebih gede. Kalau ayam kampungnya itu nggak nakal apa nggak matukin sama betina-betina yang lain, insya Allah bisa kayak gitu. Saya belum pernah nyoba yang kayak gitu sih. Tapi ini termasuk penemuan baru ini. Iya, kalau ya jadi sampai ya benar-benar jadi, saya acungin jempol lah. Berarti bagus. Ikut belajar, saya ikut belajar lah. Gimana caranya? Posisi betina ayam kampungnya sebenarnya Mas ya. Iya, tapi kemungkinan besar menurut saya, pandangan saya pribadi malah kalau betina ori berkisar ataupun bekilus, terus ayamnya itu enggak ayam kampung, ayam kate, kemungkinan jadi kayak gitu. Yang menantang itu kan betina ayam kampungnya itu, yang bikin saya juga belum pernah lah, jujur aja. Itu kandang koloni yang isinya jantan ori, betina ori, terus ada berkisar apa bekilus, tapi betinanya ada salah satu betinanya yang ayam kampung itu
belum ya mas. Belum, Tapi jujur aja ini belum. ide bagus mas, bisa kita coba nanti ke depannya. Ya ini. Coba mungkin Ya. ada betina pekis atau pekisar. Siapa tahu bisa ke depannya saya bisa. Ini agak menarik juga sih. Ini tantangan lah menurut saya ini apa ya? Jadi inspirasi lah ya ke depannya, kolaborasi lah. Kalau ya sampai berhasil ya alhamdulillah, kalau enggak ya kan enggak, kita udah enggak penasaran, udah pernah nyoba kayak gitu. Tapi kalau mungkin model kawin sistemnya jangan ini apa mas apa? Ibe. Iya mas, model itu mungkin bisa ya mas ya, gampang. Iya. Kalau kawin IB mah betina apapun bisa. Nah gitu. Soalnya disuntikin sih nggak harus kawin alami. Kalau ini kan beratnya ini di kawin alami sih soalnya dalam satu kandang, tapi dalam 3 ras atau 4 ras yang berbeda ya. Ibarat ya itu berkisar pekilus, ori, terus ayam kampung apa ayam kate. Tapi kalau condong ke ayam kate mah insya Allah bisa berhasil. Tapi ke ayam kampungnya itu yang berat, itu yang bikin menantang, itu ke ayam kampungnya itu. Sampai ia nggak berantem itu perlu diacungin jempol itu. Ada terkecualinya juga ini, kemungkinan kalau ayam si antara betina yang 3 ras itu, maksudnya dari kecil itu udah apa ya, udah bareng. Ibarat kata si antara berkisarnya sama orinya terus ayam kampungnya kemungkinan udah akur dari kecil lah ya, kemungkinan bisa. Tinggal jantan ya, kalau sistem kayak gitu tinggal jantannya mau enggak kayak gitu, kebalikannya. Tapi kalau menurut saya pribadi malah lebih bagus jangan ayam kampung ya mas ya, mending betina pekisar, terus ayam hutan betinanya yang ori, terus satu lagi pekilus itu ya mas ya. Pekilus bisa ya, apa ayam hutan merah juga bisa. Oh bisa mas, ketika ayam hutan hijau jantan sama merah dijodohkan itu hasilnya seperti apa mas? Seperti pekisar atau gimana mas? Kalau struktur badannya itu saya lihat punya teman saya itu, dia punya, jadi antara jantannya ori ayam hutan hijau, betinanya itu ayam hutan merah. Terus dia punya kebalikannya lagi, jadi jantannya ayam hutan merah, betinanya itu ori ayam hutan hijau. Nah iya, jadi struktur bulunya itu menurut saya itu 75% ke, kalau ini yang jantannya ayam hutan hijau lah ya, 70-50% itu ke jantan. Tapi perbedaannya itu bulunya itu agak ke apa ya, kalau metalik mah ke ori semua, ke jantan ayam hutan hijaunya, cuman di selaput bulu ini sayapnya itu merah. Jadi kayak bener-bener kayak ayam hutan merah kayak gitu. Terus kalau jenggernya itu hampir mirip kayak bekilus, merah. Kalau si gelambir barat, gelambir bawah itu mirip sama ayam hutan hijaunya, tapi itu bulunya itu ada yang apa ya, yang merah lah kayak. Ini sekarang koleksi ayam jenengan, hasil ternaknya apa saja mas sekarang mas, posisi sekarang mas? Kalau sekarang ini posisinya, kalau nanya deosean nggak ada. Lagi nggak ada ya mas ya? Deosean lagi nggak ada, baru masih indukannya masih pada ngeram. Ini ada jantan usia kurang lebih hampir 3 tahun. Dia kelahiran 2019. Kalau nggak salah, kalau nggak bulan 7, bulan 11 ini. Berarti sekitar 2 tahun lebih. Ini baru mau tak jodohin. Insya Allah usia mapan. Usia sudah bener-bener mapan. Cuman minusnya brodol. Ekornya brodol. Jenggernya lepek. Karena dia bawa jengger lepek itu bawaan dari kecil. Terus ini ada lancuran udah
usianya udah sekitar 9 sampai 10 bulanan. Nah ini. Terus ada umur 3 bulan lebih, hampir 4 bulan lah, 4 bulan lah bisa dikatakan. Nah itu yang di atas 2 ekor. Terus ini betina ya juga sama, umur 4 bulanan. Terus itu umurnya 10 bulan, 10 bulan itu. Jenggeran itu berarti. Nah jenggeran. Nah, terus dari ini mas, ini yang ini keunggulannya apa mas, ayam yang ini mas? Kalau ini walaupun apa ya, ini jantan jenggernya enggak berdiri lah ya, lepek, ekornya brodol. Tapi kalau soal mental, jantannya bisa dites lah, bisa dites, siap tes mental kayak gitu. Ini benar-benar mentalnya bagus. Bagus untuk nyetak berkisar. Nah, mas, ya. kalau buat cetak berkisar, apa mau bikin bekilus, insya Allah jantannya udah bener-bener apa ya, mentalnya bagus. Dodok, kawin dodok mas. Bisa kawin dodok bisa. Terus kalau yang sebelahnya itu mas, yang jengger itu mas? Kalau yang ini belum birahi sih ya. Ini belum birahi, tapi koker rajin. Koker rajin. Nah, insya Allah nanti ya 2 sampai 3 bulan insya Allah birahi. Dia deketin betina juga udah ngekrek sih. Cuman itu gelambir bawahnya itu belum turun. Nanti kalau dia posisi birahi, gelambir bawahnya pasti turun lebar. Nah posisi contoh nih, ini kan gelambirnya turun. Kalau yang lainnya mas? Kalau yang lain, yang ini juga belum birahi, masih siapan, nah bisa dikatakan siapan. Terus itu yang 2 masih ya bentar lagi belajar koker lah. Usia 4 bulan biasanya udah koker, cuman masih jarang kayak gitu. Masih serak-serak.